Sejak akhir tahun 2024, nama Menteri Koperasi Budi Ari jadi gunjingan di media sosial lantaran dikaitkan dengan penangkapan 11 orang diantaranya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lantaran diduga sengaja melindungi ribuan situs judi online atau judol, yang seharusnya diblokir. Hasil pengembangan, Polda Metro Jaya membekuk 26 tersangka, sebagian besar terdiri dari pegawai Komdigi. Sebelumnya, Komdigi bernama Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peristiwa tersebut terjadi saat Kominfo di bawah pimpinan Budi Ari Setiadi, turut menyeret seorang tenaga ahli menteri bernama Adi Kismanto. Adi ditengarai dekat dengan Budi Ari, karena pada waktu seleksi tenaga ahli sebenarnya Adi Kismanto tidak lolos seleksi karena hanya lulusan SMA. Namun berkat atensi dari menteri akhirnya Adi lolos. Menurut keterangan pihak Komdigi, Adi mendapat perhatian karena memiliki alat untuk crawling situs-situs terkait judi online. Sejak tertangkap Adi, nama Budi Ari ikut terbawa-bawa, bahkan dia sempat diperiksa Bareskrim Polri usai kasus tersebut naik penanganannya ke Mabes Polri. Dalam pemeriksaan Bareskrim Polri, Budi Ari menyebutkan dirinya ikut membantu pengungkapan kasus tersebut. Saat persidangan, 4 tersangka dalam surat dakwaan menyebutkan Budi Ari menerima 50% dari setiap situs yang dilakukan penjagaan agar tidak diblokir. Lagi, nama Budi Ari disebut-sebut, ia meradang. Melalui percakapan telepon dengan salah seorang wartawan yang sempat bocor, Ketua Umum Projo itu menyebut dirinya tidak pernah memerintahkan dan menerima uang dari kasus itu. Budi Ari menyebut itu adalah framing disengaja kepada dirinya, dan ada salah satu partai terlibat framing itu. Lantang, Budi Ari menyebut nama mantan Kepala BIN Budi Gunawan. Maksud bikin judul begitu, buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan. Untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%. Mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan judulnya buset, minta. Saya nggak pernah minta. Ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini, tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang, ini fitnah dan framing. Ngerti ya? Iya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya, supaya ngeret nama saya kok. Kan kalian mesti tanya kalau teman. Berarti artinya PDIP ini punya ini ya, framing punya. saya. Oke. Framing saya. Kenapa PDIP meremehkan Anda, Pak Menteri? Apakah dia memang karena dendam dengan Jokowi atau seperti apa? Karena ada sebagai orang Jokowi? Ya udah, nanti kita jelasin gitu loh. Karena kalau ini dibiarin liar kena ke mereka semua, paham nggak? Dan kalian secara nggak sadar ikut dalam menggendang mereka dengan judul buset deh. Dan yang dulu saya. Ya. Iya kan? Ya. Gitu. Saya sih bukan apa-apa. Saya tuh yakin, tenang, cuman saya jengkel aja. Jengkel ngadepin teman-teman, ini gimana sih, udah gue kasih tahu, gue udah jelasin. Judulnya begini lagi ikut-ikutan. Itu loh, Gus. Saya dipahami nggak maksudnya? Paham. Nanti saya buat bantahan berarti ya? Kalau kalian bikin apa? Nanti saya buat bantahannya ya? Saya nggak mau, jangan dibuat. Saya udah bilang, saya nggak mau ngomong dulu. Jangan dibuat, saya nggak mau. Cuman jangan framing saya, ngerti gak? Ya kalau dalam kepentingan kita kan redaksi kan, ya kita kan ngambil dari dakwaan itu, Pak Menteri. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, kalau kalian tulis itu, kalian tulis semaunya. Saya nggak mau komentasi lagi. Gitu. Ngerti ya? Iya. Saya udah jelasin. Gitu loh. Kok ngeyel? Bukan Pak Menteri, gini Pak Menteri, dalam media itu kan super bocet, makanya kita butuh bantahan dari Pak Menteri gitu loh. Dari Anda Pak Menteri, bantahan. Enggak, semua. Bukan, saya udah bilang semuanya saya nggak mau ngomong dulu. Saya pengen mapping dulu nih media, mana yang kawan, mana yang lawan. Ya kita nggak ada media kawan lawan Pak Menteri, kita kan berdiri di tengah sudah kita dari dulu. Dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini. Ini saya diajarin sama Mas Trenggono ya gitu. Begitu kalian wawancara, udahlah, kalian nggak usah wawancara saya, kalian udah menulis apa aja terserah kalian dah. Ngerti ya? Ya. Dengan judul kalian itu kan kalian mau framing saya, maksud saya.
Bukan gitu Pak Menteri. Punten nih, kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta oleh mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 5% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan, buset. Iya kan? Judulnya kayak begitu, buset. Ngerti gak? Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu ini satu ya. Udahlah, itu dia memang sengaja begitu. Versi dia kok. Itu loh. Dan pasti dia kalah di pengadilan. Orang kita udah tahu kok teman-teman dari awal ujungnya dia jual-jual nama menteri. Tapi ya. Iya. Kalau nggak dia jual begini, jatuhnya buat menteri ada nih 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingkan sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi dimainin begini kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus ya. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Iya. Begitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Otaknya semuanya. BG sama PDI Perjuangan. Otaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Makanya, kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Bebasin saya begitu, kamu. Buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin Jafar Kemas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa gak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Ya. Fakta loh, Alvin Jafar Kemas Tony, ngerti gak? Itu PDI loh. Fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Percakapan Budi Ari menjadi bola liar. PDIP tersinggung lalu mengecam Budi Ari. Dalam rapat Komisi 6 dengan Menteri Koperasi pada Senin, 26 Mei 2025, para anggota fraksi PDIP mengecam tudingan Budi Ari. Tokoh-tokoh PDIP ikut mengecam termasuk Puan Maharani meminta dengan tegas klarifikasi Budi Ari telah membawa-bawa nama PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati disebut-sebut turut tersinggung atas tudingan partainya dan Budi Gunawan berada dalam pusaran judi online. Imbasnya, Selasa, 27 Mei 2025, sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Ari ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan fitnah. Kader PDIP meminta Jaksa Agung memanggil Budi Ari meminta pertanggungjawaban. Selain itu, mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pejabat karena melontarkan pernyataan bisa menimbulkan kontroversial di masyarakat. Laporannya adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dugaan pasal 310 dan 311 ya, 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi terlapor di sini ya, Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo. Ya. Di sini juga kami memohon atau meminta ya kepada Jaksa Agung, karena ini adalah bermula dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta kepada Jaksa Agung jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, panggil yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di dalam dakwaan itu. Kader PDIP mengaku sakit hati dan ngotot memilih menempuh jalur hukum. Selain itu,
Mereka meminta Budi Ari melakukan klarifikasi dan permohonan maaf. Kami minta juga kepada Budi Ari dalam hal ini yang telah menuduh kami PDI Perjuangan, kami kader sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum. Ya, kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki, gitu ya. Jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah, jangan seperti itu. Terakhir kami meminta dan memohon kepada Presiden Republik Indonesia yang kita hormati bersama Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi kepada pejabat-pejabat seperti ini, ya, yang asal bunyi, asal mangap, asal menyampaikan pernyataan. Budi Ari sempat meminta wartawan dan publik tidak mempercayai sepenuhnya rekaman itu. Alasannya, informasi beredar di media sosial jangan ditelan mentah-mentah. Fitnah di dalam dakwaan itu, laporkan, bukan malah menuduh orang lain, bukan menuduh pihak lain. Kan begitu seharusnya. Dia bukan orang bodoh, orang pintar. Saya nggak tahu pintar benar apa enggak kan. Faktanya bahwa apa yang dituduhkan itu tanpa dasar menurut kami. Karena dakwaan itu bukan ujuk-ujuk datang. Dia udah melalui satu, penyelidikan dari pihak kepolisian. Kedua, sudah melalui penyidikan di tingkat penyidikan. Baru ke penuntutan. Berarti kan sudah diproses. Dan selama tahapan-tahapan itu, setahu kami tidak ada klarifikasi kepada PDI Perjuangan. Lantas, apa tanggapan Budi Ari soal permintaan maaf? Dikutip dari Kompas.com, usai dituntut permintaan maaf, Budi Ari irit bicara. Ia memilih tidak menanggapi soal judi online dan hanya menjawab pertanyaan Koperasi Desa Merah Putih.